Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Darussalam Lawang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Masih bersama saya Ibu Sumiati. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa dalam suasana yang penuh semangat juang, penuh gairah kemerdekaan, semangat 45. Semoga kita menjadi generasi penerus dengan penuh semangat yang tanpa henti. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi diri kita maupun lingkungan sekitar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik, pagi ini kita akan belajar masih di bab 2, yakni tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah di pertemuan yang ketiga. Kalau pertemuan pertama kita membahas tentang kejujuran, ada yang masih ingat apa itu kejujuran? Ya, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang pertemuan kedua tentang amanah, yakni sebuah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Imbalan dari apa yang kita perbuat. Dan pertemuan kali ini yang kita bahas yakni adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu? Ya. Coba amati gambar berikut ini. Ya, terus semangat dan tetap istiqomah. Istiqomah sendiri berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melaksanakan amal-amal soleh yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Itu adalah pengertian daripada istiqomah. Maka saat kita menginginkan untuk istiqomah, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Dalil naklinya tentang penguatan istiqomah terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang berarti sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Dari firman ini bisa diurai bahwasanya orang-orang yang percaya kepada Allah
yang menetapkan hati kepada Allah, tidak akan ada rasa khawatir pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Contoh sikap istiqomah, tetap taat setelah Ramadan pergi. Banyak yang berlomba-lomba mencari pahala pada bulan Ramadan. Banyak tadarus, sholat raweh berjamaah, sholat fardu berjamaah itu dilakukan saat Ramadan, berlomba-lomba karena pahalanya berlipat-lipat. Namun setelah Ramadan lewat itu tidak lagi terjadi, ya semoga tidak terjadi. Ini adalah contoh istiqomah. Kalau setelah Ramadan selesai masih bisa melaksanakan semua kegiatan selayaknya saat Ramadan, maka kita berperilaku istiqomah, terus-menerus melaksanakan apa yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak istiqomah. Cara mewujudkan sikap istiqomah ada beberapa cara, yakni yang pertama, mengikhlaskan niat semata-mata hanya mengharap Allah dan karena Allah semata. Bertahap dalam beramal, mulai dari yang kecil, mulai dari yang ringan sampai meningkat sesuai dengan kekuatan dan keikhlasan kita. Yang ketiga, yakni diperlukan adanya kesabaran. Karena beramal bertahap tadi juga dibutuhkan kesabaran. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu semua dengan kesabaran yang luar biasa. Yang keempat, yakni memahami hikmah atau hakikat dari ibadah ataupun amalan yang kita lakukan. Yang kelima, memperbanyak membaca dan mengupas mengenai keistiqomahan para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh yang dalam meniti jalan hidupnya. Dan yang terakhir, memperbanyak doa kepada Allah agar kita senantiasa dianugerahi sifat istiqomah. Doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Ini adalah doa yang bisa adik-adik baca untuk mendapatkan keistiqomahan. Keutamaan istiqomah ada beberapa. Yang pertama, istiqomah merupakan jalan menuju ke surga. Karena orang yang istiqomah dalam beribadah, ia akan menuju ke surga. Orang yang istiqomah dalam berperilaku baik, ia akan mendapatkan surga. Tidak berlaku bagi istiqomah perbuatan yang tercela. Istiqomah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga, istiqomah merupakan ciri mendasar istiqomah bisa didapatkan dengan cara memohon pertolongan Allah. Yang kedua, berusaha kontinu dalam beramal. Yang ketiga, taubat dan istighfar. Keempat, menargetkan ibadah. Kelima, selalu introspeksi diri. Dan keenam, mengingat mati. Semoga dengan kita mengamalkan ini, kita bisa memperkuat istiqomahan kita. Ciri-ciri orang yang istiqomah, yakni konsisten dalam memegang teguh akidah, konsisten dalam menjalankan ibadah, konsisten dalam menjalankan syariat agama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbku, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada.
Yang terakhir yakni hikmah perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya Bu mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Merdeka untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.